Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan nahwu kita dari kitab At-Tufahatu fin Nahwi yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Abu Ja'far An-Nahas An-Nahwi rahimahullahu ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk bab lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu babu at-tafsir. Ya. Bab at-tafsir. Setelah sebelumnya kita bahas apa yang dimaksud dengan al-iqra' wa tahdzir, maka biasanya setelah pembahasan al-iqra' wa tahdzir itu akan datang bab at-tafsir. Yang mana bab at-tafsir ini, ikhwah, jarang sekali antum temukan dalam kitab-kitab nahwu. Ya, jika dibandingkan dengan al-iqra' wa tahdzir, itu jarang memang ditemukan, tapi lebih jarang lagi bab ini. Ya. Kenapa? Karena pembahasan ini biasanya masuk ke dalam tamyiz nanti. Ya, sudah kita bahas kemarin apa itu tamyiz, maka masuk ke dalam pembahasan itu bab at-tafsir ini. Baik. Di sini An-Nahas mengatakan i'lam anna kulla syai'in dzakartahu mimma yahtamilu anwa'an thumma fassartahu binaw'in nakiratin kanat tafsiru nasban. Baik. Ketahuilah bahwasanya kulla syai'in dzakartahu, segala hal yang antum sebutkan, mimma yahtamilu, yang mana dia itu mengandung anwa'an, mengandung kemungkinan jenis-jenis yang berbeda. Yahtamil itu artinya mengandung kemungkinan. Ihtimal artinya kemungkinan-kemungkinan. Dia mengandung kemungkinan yang beraneka ragam. Ya, ketika saya mengatakan misalkan saya membeli tiga. Nah, kalimat yang seperti ini kan masih yahtamil anwa'an namanya. Masih mengandung kemungkinan. Ya. Tiga apa? Begitu. Ya, 3 buku kah? 3 pulpen kah? Ya, dan seterusnya. Ya, maka yahtamil anwa'an itu artinya suatu kalimat yang kita sebutkan tapi belum jelas, belum terang. Ya. Saya membeli 3 itu kalau dilihat dari tinjauan maknanya memang kurang tepat karena kurang lengkap. Paham ya? Ya, karena sebaik-baik kalam itu adalah yang jelas. Ya. Ketika kita mengatakan saya membeli 3, itu unsur-unsur penyusun suatu kalimat sempurna itu ada semua di situ. Saya itu fa'ilnya, membeli itu fi'ilnya, 3 itu maf'ul, SPO, fi'il, fa'il, maf'ulun bih, semua ada kan? Maka seharusnya kan kalimatnya bisa dipahami begitu kan? Nanti ya. Kalau Anda katakan saya pergi ke pasar atau saya memakan roti, ini kan sempurna kalimatnya. Samar apa tidak? Ya, tidak. Jelas mananya kan? Saya memakan roti, ada subjek, predikat, objeknya. Saya membeli 3 kan sama aja. Saya memakan roti dengan saya membeli 3 itu kan susunannya sama-sama ada subjek, sama-sama ada predikat, sama-sama ada objeknya. Ya, tapi kenapa kalimat yang kedua tadi itu kita katakan ya belum jelas? Ya, artinya apa? Dia butuh untuk ditafsirkan. Paham ya? Tafsir itu secara bahasa artinya adalah al-idah. Al-idah itu artinya menjelaskan. Ya, menjelaskan sesuatu yang masih abu-abu, sesuatu yang masih samar-samar. Ya, itu namanya tafsir. Maka ketika antum mengatakan tafsir Al-Quran, itu artinya antum menjelaskan makna-makna Al-Quran yang masih tersembunyi dari orang awam.
Ya, kita sebutkan makna-makna yang tersembunyi di situ. Itu namanya tafsir, menampakkan sesuatu yang masih samar dan memperjelasnya. Baik. Maka kalau kita membuat suatu kalimat dan masih ada kemungkinan beraneka ragam jenis di situ, summa fassartahu, kemudian antum tafsirkan. Fassara yufassiru itu fiilnya ya. Tafsir itu masdarnya. Fassara yufassiru tafsiran. Kemudian antum tafsirkan dia ya, kemungkinan atau apa antum tafsirkan kalimat tadi ya binau'in nakiratin dengan satu jenis yang nakirah kana tafsiru nasban. Nah, itu namanya tafsir dan dia dihukumi mansub. Tafsir itu dihukumi mansub. Baik. Taqulu min dalika indi khamsata asyara dirhaman. Ya, saya punya khamsata asyar 15. 15 apa? Kan belum jelas. Gitu kan? Ya, 15 dirham. Baik. Jadi ketika untuk mengatakan indi khamsata asyar itu masih yahtamilu anwa'an. Jadi butuh kita datangkan nau' yang nakiroh. Mana nau' yang nakiroh di sini? Dirhaman. Nau' nakiroh. Kemudian tadi kenapa dia harus mansub? Karena tadi dikatakan kana tafsiru nasban. Ya, taqulu min dalika contohnya misalkan indi khamsata asyara dirhaman. Nasabta dirhama ala tafsir. Jadi dirham ini mansub li'annahu mansubun ala tafsir. Wa yuqalu ala tamyiz. Nah, itu dia. Sebenarnya tamyiz itu sama dengan tafsir. Ya. Jadi tamyiz itu dari tinjauan lafaz. Kalau tafsir itu dari tinjauan makna. Nanti bedanya ya. Ya, jadi kalau kita mengi'rab itu kan tinjauannya ke lafaz. Ya, patokannya ke lafaz. Apa arti lafaz? Yang tertulis. Kalau makna itu apa yang kita pahami. Ya. Ketika Anda menulis suatu kalimat di papan tulis, apa yang Anda tulis di papan itu lafaz namanya. Apa yang Anda pahami dari kalimat yang Anda tulis itu makna namanya. Ngerti ya? Maka ucapan itu pasti ada dua hal, lafaz dan makna. Gitu. Ya. Nah sekarang kalau kita katakan lafaz, maka kita katakan bab tamyiz. Ya, kalau kita lihat dari makna, itu namanya bab tafsir. Ya, jadi biasalah kita katakan kalau tamyiz itu adalah tafsir, gitu. Karena memang antara lafaz dan makna itu harus sama. Lafaz yang antum sebutkan A, ya makna yang ingin antum sampaikan juga harus A. Gitu. Ya, antum misal anak katakan ke Ahmad, misalkan, Ahmad pergilah. Ini lafaznya berarti menyuruh Ahmad untuk pergi. Tapi makna yang ingin Anda sampaikan adalah Ahmad jangan pergi. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Ngerti ya? Nah, maka Ahmad itu pasti akan bertindak sesuai dengan yang dia dengar dari lafaz kan. Ya, kemudian dia menangkap mana, oh maknanya adalah begini. Nah, jadi harus sesuai antara lafaz dan makna. Gitu. Nah, jadi maka tujuannya ikhwah kita belajar bahasa Arab itu adalah bagaimana agar makna yang ada di pikiran kita itu tersampaikan dengan lafaz yang benar. Nah, sehingga orang paham apa yang kita ucapkan. Ya, ketika kita menyampaikan ya suatu pembahasan, suatu ilmu ya dengan bahasa Arab, ya apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami dengan benar sebagaimana yang ingin kita sampaikan dalam pikiran kita. Nah, kalau sudah orang bisa memahami dengan baik, berarti dikatakan di situ komunikasinya telah terjalin dengan baik. Yang berbahaya itu adalah ketika kita mau menyampaikan A, tapi yang dipahami B. Ketika kita mau mengatakan halal, orang malah paham sebaliknya haram. Ini kan berbahaya sekali. Apalagi kalau kita berbicara masalah syariat Allah. Ngerti ya? Kalau kita berbicara masalah ilmu kedokteran saja, ya salah tangkap pasien ya terhadap ucapan dokter itu kan bisa berujung kematian. Ya. Nah, apalagi dalam masalah agama, tentu harus lebih hati-hati lagi. Itulah pentingnya bahasa di situ. Maka wajib hukumnya orang belajar bahasa sebelum berbicara dalam masalah agama. Imam Syafi'i mengatakan nggak boleh atau nggak berhak berfatwa orang yang nggak pernah mempelajari bahasa. Ya, kenapa? Karena ya
Risikonya besar. Ya, risikonya besar kalau berbicara ya dalam tentang agama Allah tanpa didasari dengan ilmu bahasa, terlebih dari ilmu syariat. Baik. Jadi ya, kata dirhaman di situ mansub alat tafsir atau mansub alat tamyiz. Ya, contoh yang lain misalkan indi isyruna abdan. Kalau antum katakan indi isyruna, artinya saya punya 20. 20 apa? Ini masih yahtamilu anwa'an. Jadi butuh ditafsirkan dengan nau'in nakiratin, yaitu kata abdan. Ya, abdan. Jadi dia harus nakiroh dan mansub. Hal juga kan kemarin kita pelajari itu juga begitu kan. Hal juga afwan tamyiz juga kan begitu kemarin. Ya dia nakiroh mansub. Wa hadhihi khamsatu artalin zaitan. Ini adalah 5 rital ya 5 rital zait ya. 5 rital itu takaran ya. Takaran untuk minyak ya. Saya membeli 5 rital, 5 rital zait ya, takaran minyak. Ya, kalau kita beli minyak di sini pakai apa? Pakai liter ya. Ya pakai curah begitu kan. Ya. Jadi kalau bahasa Arabnya rital. Ya. Nah, rital itu beda dengan liter ya. Walaupun agak mirip penyebutannya beda dia. Nah, ya. Wa fulanun aksarun nasi malan. Fulan aksarun nas. Fulan adalah manusia yang paling banyak. Paling banyak apanya? Malan, hartanya. Ya. Fulan paling banyak. Ini kan masih samar, masih banyak apanya. Ya, sehingga perlu kita perjelas dengan mengatakan malan atau nakirah. Baik. Kemudian wa ahsanuhum wajhan. Nah, itu juga wa ahsanuhum wajhan. Ya, itu naun nakirahnya. Baik. Berarti kalau kita mengi'rab malan dengan wajhan itu kita katakan tamyiz mansub atau tafsir mansub. Boleh dua-duanya. Ya, tamyiz mansub atau tafsir mansub. Cuman lebih familiar kalau kita menggunakan istilah tamyiz. Kenapa? Karena istilah tafsir ini jarang kita dengar. Ya. Wadah nah? Baik. Ada pertanyaan seputar babut tafsir? Jelas insyaallah ya. Baik. Itu dia pembahasan babut tafsir. Ringkas saja pembahasan ini karena memang kalau kita cari di kitab-kitab yang lain ya hampir bahkan tidak kita temukan pembahasan. Ya, kenapa? Ya karena memang pembahasan ini sebenarnya sama dengan tamyiz. Bedanya tipis tadi kan. Hanya dari sisi tafsir itu dari sisi mana, tapi dari sisi lafaz itu dalam bedanya. Yang lain sama semua. Dari i'rabnya, bentuknya, semuanya sama. Baik, Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil